Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan kepada kita. Hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat bertemu lagi untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih. Kita berharap, berdoa, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bisa kita ikuti dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat dan konsentrasi, sehingga kita pun mendapatkan pahala dan kebaikan, mendapatkan pemahaman yang baik, pemahaman yang sesuai dengan keridhaan Allah, serta mendapatkan ilmu yang barokah yang menjadikan kita semakin tahu tentang Islam, semakin menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam marilah kita memperbanyak membacanya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang wasiat, di mana wasiat itu adalah permintaan seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan setelah dia meninggal. Jadi dia membuat permintaan itu di akhir hayat hidupnya dan dia berharap hal tersebut dilaksanakan sepeninggal dia. Baik itu berupa pemberian atau berupa perbuatan. Contoh perbuatan, seseorang meminta kepada orang lain agar menjadi imam dalam sholat jenazahnya. Seseorang meminta kepada orang lain untuk yang memandikan dirinya ketika meninggal atau tindakan yang lainnya. Adapun yang berbentuk pemberian, contohnya misal ia mengatakan sebagian harta saya berikan kepada yayasan yatim piatu setelah saya meninggal. Atau dia katakan kepada orang lain, hai fulan, kamu saya berikan sebagian dari harta saya setelah saya meninggal. Ini namanya wasiat. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa wasiat itu paling maksimal adalah 1/3 dari harta yang dimiliki. 1/3, tidak boleh lebih, tidak boleh setengah. Maksimal 1/3. Kata Nabi SAW, wathulutsu katsir, 1/3 itu sudah banyak. Wasiat ini
disyariatkan kepada orang-orang yang memiliki harta lebih dan melihat keturunannya itu adalah orang-orang yang berkecukupan atau dia tidak punya keturunan sama sekali, maka dia dianjurkan untuk berwasiat. Sebagai apa? Sebagai tambahan pahala buat dirinya sepeninggal dia. Ketika dia meninggal, kemudian wasiat itu ditunaikan, dia dapat pahala lagi. Dia dapat pahala. Tapi kalau dia adalah orang yang uangnya nggak banyak, sudah gitu anggota keluarganya, anak keturunannya adalah orang-orang yang nggak punya, yang seperti ini, maka tidak dianjurkan untuk berwasiat. Kenapa? Supaya harta yang dia tinggalkan itu dibagi-bagikan kepada anak keturunannya, supaya anak keturunannya itu menjadi orang yang berkecukupan. Ya, ini tolong diperhatikan. Dan wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Orang-orang yang sudah mendapatkan jatah warisan, mereka tidak boleh diberikan wasiat. Itu dia pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Ahibati fillah, insyaallah pada pertemuan kita yang sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu bab ketiga. Silakan dibuka kitab warisan, wasiat, dan memerdekakan. Silakan dibuka bukunya. Kitabul Mawarith wal Wasaya wal Itqi. Silakan dibuka dan langsung kepada bab yang ketiga. Silakan dibuka bab ketiga. Bab ketiga ini kita akan membahas syariat Islam, ajaran Islam tentang memerdekakan budak atau membebaskan budak. Baik. Silahkan disimak. Penulis mengatakan al-babus tsalitsu, bab yang ketiga. Fil itqi wal kitabati wat tadbiri wa fihi masail. Bab ketiga tentang memerdekakan, kemudian kitabah, artinya seorang budak berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri. Juga tadbir, yaitu budak yang akan merdeka kalau majikannya meninggal dunia. Ada tiga nih. Al-itqi, memerdekakan budak. Ya. Yang kedua, al-kitabah, yaitu budak yang berusaha dengan mandiri untuk memerdekakan dirinya sendiri. Yang ketiga, at-tadbir, budak yang akan bebas, yang akan merdeka jika majikannya meninggal dunia. Baik. Wa fihi masail. Kata penulis, pada bab yang ketiga ini ada beberapa pembahasan. Silakan diperhatikan dan disimak. Al-mas'alatul ula. Pembahasan yang pertama. Fi ta'rifil itqi wa masyru'iyatihi wa fadlihi wa hikmati masyru'iyatihi. Pembahasan yang pertama tentang pengertian itqi dan dimasyru'atkannya atau dan disyariatkannya. Disyariatkannya atau itqu itu termasuk syariat Islam. Lalu keutamaan, hikmah disyariatkannya itqi. Jadi pembahasan yang pertama pengertian, dalil disyariatkannya itqi, kemudian keutamaannya, dan yang terakhir
Apa hikmah atau tujuan disyariatkannya al-itqi? Al-awwal, yang pertama, ta'riful itqi, pengertian al-itqi. Al-itqu lugatan, al-itqu secara bahasa, bikasril aini wa sukunit ta, al-hurriyatu wal khulus. Al-itqu yang dibaca dengan cara mengkasrohkan ain, i, dan mensukunkan huruf taknya jadi it, al-itqu, artinya adalah al-hurriyatu wal khulus. Artinya adalah merdeka, al-hurriyah wal khulus, atau khulus, bebas. Merdeka, bebas. Artinya al-hurriyah, merdeka, wal khulus, bebas. Mustaqun min qawlihim, sebagaimana orang Arab berkata, ataqol farosu idza sabaqa. Kuda itu bebas. Kuda itu bebas. Wa ataqal farahu idza tara wastaqalla wa khulusa. Ataqal farhu, anak burung itu bebas. Kalau dia lepas, terbang, sehingga dia bebas. Ini dia. Jadi al-itqu secara bahasa artinya bebas, merdeka. Wa syar'an, sedangkan arti itqu secara syariat, wa tahriru raqabati wa takhlisuha minar riqi wa izalatul mulki anha wa tathbitu al-hurriyati laha. Secara syar'i, al-itqu artinya memerdekakan atau membebaskan budak dari status perbudakan, dan memerdekakan serta melepaskan budak dari kepemilikan, sehingga dia sudah bukan orang yang dimiliki lagi, dan bukan juga orang yang terikat dengan perbudakan. Dia udah bebas. Maka dengan begitu statusnya pun berubah dari budak menjadi orang yang merdeka. Ini dia. Secara syar'i, al-itqu artinya adalah membebaskan, memerdekakan seorang budak, sehingga dari statusnya budak menjadi orang yang merdeka. Bahasa gampangnya, memerdekakan budak dari status perbudakan. Itu arti al-itqu secara syariat. Atsani adillatu masyru'iyatihi. Al-itqu itu termasuk syariat dalam Islam. Lalu apa dalilnya? Tayyib. Al-aslu fi masyru'iyatil itqi al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Dasar yang menjadi disyariatkannya al-itqu adalah Al-Quran, hadis, dan juga ijma' para ulama. Amal kitabu, adapun dalil yang menerangkan al-itqu itu termasuk syariat Islam, adapun dalil dari Al-Quran, yang menerangkan al-itqu itu termasuk dalam syariat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 92, fatahriru raqabatin. Maka hendaklah memerdekakan hamba sahaya. Dan juga di dalam surat Al-Mujadilah ayat 3, fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa. Wajib bagi orang yang menzihar istrinya untuk memerdekakan seorang budak
sebelum ia kembali kepada istrinya lagi. Sebelum ia berhubungan lagi dengan istrinya, maka dia wajib untuk memerdekakan budak. Adapun dalil dari hadis yang menerangkan disyariatkannya al-itqu, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa raqabatan a'taqallahu bikulli udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nari hatta farjahu bi farjihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memerdekakan seorang budak, maka Allah akan membebaskan dirinya dengan setiap anggota tubuh badan si budak tersebut. Kepalanya si budak akan membebaskan kepalanya orang yang memerdekakan. Badannya budak juga menjadi sebab dibebaskan badannya orang yang memerdekakan. Bahkan kemaluan dengan kemaluan. Orang yang memerdekakan dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari api neraka. Artinya orang yang memerdekakan budak, maka ia akan selamat dari api neraka. Demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kedua dalil tadi, Al-Quran dan juga hadis, maka para ulama pun bersepakat, ajma'atil ummah ala sihhatil itqi wa husul al-qurbati bihi ilallahi ta'ala. Para ulama bersepakat bahwa memerdekakan budak itu termasuk syariat Islam, dan itu boleh. Membuat seseorang yang tadinya budak menjadi merdeka itu boleh. Bahkan hal tersebut termasuk bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti 3 dalilnya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma'. 3 dalil yang menjadi landasan disyariatkannya al-itqu dalam Islam. Asalis, yang ketiga, fadluhu, keutamaan membebaskan budak. Nah, pada pertemuan lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang dasar yang menjadi syariat al-itqu dalam Islam. Kemarin sudah kita bahas sebetulnya, tapi nggak apa-apa kita murojaah sedikit agar kita bisa lebih memahami. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Silakan disimak. Yang ketiga adalah keutamaan memerdekakan budak. Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Penulis mengatakan, al-itqu min afdolil kurubati wa ajalli ta'at. Memerdekakan budak adalah peribadatan yang paling utama dan juga bentuk ketaatan yang paling besar, yang paling mulia. Lima ja'a fi fadlil itqi min qawlihi ta'ala, keutamaan memerdekakan ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Balad ayat 13, faqu raqabah. Lepaskanlah budak. Merdekakanlah budak. Di mana dalam surat Al-Balad itu dinyatakan bahwa faqu raqabah termasuk amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Penulis mengatakan di sini, yakni takhlisus syakhsi minar riqi. Arti dari faqu raqabah adalah membebaskan seorang budak dari status perbudakannya. Wa qad warada dzalika fi ma'radi bayani tariqil lati fiha
an-najatu wal khairi liman salakaha. Fakkur raqabah, membebaskan budak, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah sedang menjelaskan tentang jalan hidup yang mendatangkan keselamatan dan kebaikan bagi orang yang meniti jalan tersebut. Di dalam surat Al-Balad, Allah sedang menerangkan bagaimana cara menjalani hidup yang baik, yang mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu caranya Allah mengatakan fakku raqabah, membebaskan seorang budak. Ala wahya itqur riqab, yaitu membebaskan seorang budak. Wa taqaddama ma'ana hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qabla qalilin fi fadlil itqi, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma mri'in muslimin a'taqa mri'an musliman kana fakakahu, ya, kana fikakahu minan nar. Keutamaan memerdekakan budak ini sebetulnya sudah kita sebutkan lewat hadis Abi Hurairah yang telah kita dengar tadi sebelumnya. Dan hadis Abi Hurairah tadi dikuatkan lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim memerdekakan seorang budak muslim, maka orang yang memerdekakan itu akan selamat dari api neraka, mendatangkan keselamatan dari siksaan api neraka. Wan nususu fi fadlil itqi katsiratun jiddan. Dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan memerdekakan budak itu banyak sekali. Dalilnya banyak sekali. Wa itqur rajuli afdal min itqil mar'ati warraqabatul aghla thamanan wal anfas inda ahliha afdal min ghairiha. Mana budak yang paling utama dimerdekakan? Tentu yang paling utama akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Yang paling utama dari budak untuk dimerdekakan adalah budak laki-laki. Budak laki-laki lebih utama dimerdekakan dari budak perempuan. Begitu pula budak yang mahal harganya, yang berharga bagi majikannya. Misal ada seseorang punya 10 budak. Di antara 10 itu ada yang paling dia suka. Nah, yang paling dia suka itulah yang paling utama untuk dimerdekakan. Nah, ini dia ahibati fillah fadlu itqi, keutamaan atau fadilah memerdekakan budak. Yang pertama, memerdekakan budak adalah cara untuk menjalani kehidupan yang paling baik. Yang kedua, memerdekakan budak adalah ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling mulia. Lalu yang ketiga, fadilah dari memerdekakan budak adalah akan mendatangkan keselamatan dari siksaan api neraka. Ini dia keutamaannya, keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, al-hikmatu min masyru'iyatihi. Apa tujuan Islam menjadikan memerdekakan budak termasuk ke dalam syariatnya? Apa tujuannya? Apa tujuan Islam membuat memerdekakan budak itu termasuk syariat dalam Islam?
Syuri'al itqu fil islami li ghayatin nabilatin wa hikamin balighatin. Islam mensyariatkan al-itqu itu untuk tujuan yang nabilah, tujuan yang besar, wa hikamin balighoh, dan untuk hikmah yang mulia. Tujuannya besar, hikmahnya juga besar. Famin dzalika, di antara tujuannya adalah annahu takhlisul adami al-ma'sum min dharari riqqi wa milki nafsihi wa tamkinihi min at-tasarruf fi nafsihi wa manafi'ihi hasba iradatihi wa ikhtiyarihi. Perhatikan, tujuan yang pertama adalah untuk membebaskan manusia yang terlindungi dari dampak keburukan perbudakan. Sehingga dengan memerdekakannya, orang yang merdeka itu pun menjadi diri sendiri. Budak yang dimerdekakan itu pun menjadi diri sendiri. Maksudnya apa menjadi diri sendiri? Dia bebas melakukan tindakan yang dia inginkan. Dia berhak untuk melakukan manfaat-manfaat yang manfaat tersebut kembali kepada dirinya sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai dengan pilihannya. Jadi dia terbebas, boleh melakukan tindakan yang dia inginkan, dan dia pun terbebas dari hal-hal negatif akibat perbudakan. Dan seperti yang disebutkan di awal tadi, ya, orang yang dimerdekakan, ya, budak yang merdeka, ia bisa dengan sempurna menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, kata penulis, dan di antara tujuan memerdekakan adalah anallaha azza wa jalla ja'alahu kafaratan lil qatli wal wat'i fi Ramadan wal aiman. Tujuan Islam mensyariatkan al-itqu adalah sebagai kafaroh, sebagai tebusan bagi orang-orang yang membunuh. Bila seseorang membunuh, maka kafarohnya adalah memerdekakan budak. Atau seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, itu dosa besar. Agar dia dihapus dosa besarnya, maka dia memerdekakan budak. Begitu pula orang-orang yang melanggar sumpahnya. Siapa yang menyebutkan demi Allah kemudian dia melanggar, maka dia memerdekakan budak. Jadi ada dua nih tujuan, ya. Banyak tujuan dari disyariatkannya al-itqu, tapi penulis menyebutkan dua. Yang pertama, untuk membuat orang yang merdeka, ya, budak yang merdeka itu menjadi diri sendiri. Orang yang merdeka menjadi diri sendiri. Dia bebas melakukan yang dia inginkan. Yang kedua, sebagai kafarah dari pelanggaran-pelanggaran seperti membunuh, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dan melanggar sumpah. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Arkanul itqi wa syurutuhu wa sighatuhu wa alfadhuhu. Pembahasan yang kedua tentang rukun, syarat, sighah, dan lafaz al-itqu. Rukun-rukun al-itqu, syarat-syarat al-itqu, sighahnya al-itqu, dan lafaznya al-itqu. Kita masuk kepada rukunnya dulu. Al-awwal, yang pertama, arkanul itqi, rukun-rukun al-itqi. Arkanuhu thalathatun. Al-itqu ada 3 rukun. Dengarkan, ada 3 rukun memerdekakan budak. Yang pertama, al-mu'tiq. Siapa itu al-mu'tiq?
wa huwa syakhsul ladzi waqa'a minhul itqu li ghairihi. Orang yang memerdekakan orang lain, orang yang membebaskan budak, itu disebut dengan al-mu'tiq. Sekali lagi, al-mu'tiq adalah orang yang memerdekakan budak. Yang kedua, rukun yang kedua adalah al-mu'taq. Al-mu'taq. Siapa itu al-mu'taq? Wa huwa syakhsul ladzi utiqa, yaitu orang yang dimerdekakan, aw waqa'a alaihi itqu, atau orang yang terkena pembebasan. Jadi dia budaknya. Budak yang dimerdekakan disebut dengan al-mu'taq. Sedangkan orang yang memerdekakan disebut dengan al-mu'tiq. Lalu rukun yang terakhir atau rukun yang ketiga adalah as-sighah. Sighah. Apa itu sighah? Wahiyal alfadhul lati yaqa'a bihal itqu, yaitu ungkapan-ungkapan yang diartikan sebagai memerdekakan budak. Apa kalimat yang dihukumi sebagai kalimat memerdekakan budak? Itu namanya sighah. Atsani, kemudian yang kedua adalah syarat-syarat memerdekakan budak. Yushtaratu li sihhatil itqi wa wuqu'ihi ma yali. Agar al-itqu itu dianggap sah dan terjadi, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. An yakunal mu'tiq mimman yajuzu tasarrufuhu wa huwal baligul aqilur rasyidul mukhtar. Hendaknya si mu'tiq, orang yang memerdekakan, adalah orang yang secara hukum Islam dia boleh bertindak. Siapa orang yang boleh bertindak secara hukum Islam? Itu orang yang dewasa, berakal sehat, ya, tindakannya tindakan orang yang sudah dewasa, tindakan bijak, dan dia memerdekakan atas pilihannya sendiri, atas keinginannya sendiri. Dewasa, berakal sehat, tindakannya juga tindakan orang dewasa, kemudian dia melakukannya karena atas pilihan dia sendiri. Fala yasihul itqu minas sabi walal majnun walal ma'tuh walal mukrah. Oleh karena itu, memerdekakan tidak sah dan tidak terjadi bila dilakukan oleh anak kecil, orang gila, ya, orang yang akalnya cacat, ya, orang yang akalnya cacat atau lemah akalnya, dan orang yang dipaksa. Tidak sah memerdekakan dari orang-orang tadi. Hal ini sebagaimana Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya, beliau bersabda, Rufi al-qalamu an thalathatin. Hukum batal dari 3 orang. Jadi nggak dianggap dari 3 orang. Siapa? Kata Nabi SAW, anis sabi hatta yablugha, wa anil majnuni hatta yufiqa, wa anin naimi hatta yastayqidha. Anak kecil sampai dia dewasa, orang gila sampai dia sehat, dan orang yang tidur sampai dia terbangun. 3 orang ini tidak terkena hukum dalam Islam. Jadi kalau dia bertindak gak sah. Wala yasihu itqul mukrah kama la tasihu sa'iru tasarrufatihi. Orang yang dipaksa untuk memerdekakan budak, maka nggak berlaku hukum pembebasan budak. Contoh misalnya budaknya itu tiba-tiba mengancungkan senjata kepada majikannya. Hai majikan, kalau kamu nggak membebaskan saya, hilang nyawa kamu. Lalu si majikan itu bilang, iya, kamu saya merdekakan. Ini terpaksa. Apa hukumnya? Batal. Ya, tidak terjadi. Dan bukan cuma dalam hal memerdekakan saja,
dalam setiap tindakan orang yang dipaksa itu dianggap nggak sah. Dipaksa untuk menikah, dipaksa untuk keluar bahkan dari agama Islam, untuk murtad, maka dia dianggap tidak murtad. Lihat, dalam murtad saja nggak dianggap, apalagi perkara-perkara yang di bawah dari hal tersebut lebih utama untuk dinyatakan tidak sah. Kemudian syaratnya adalah an yakuna malikan liman yu'tiquhu fala yasihul itqu min ghairil malik. Syarat yang kedua, hendaklah mu'tiq, orang yang memerdekakan, adalah pemilik budak yang mu'taq, pemilik budak yang dimerdekakan. Jadi budak yang dimerdekakan emang itu miliknya dia. Budak yang dimerdekakan memang budaknya dia, bukan budak orang lain. Ini syarat yang kedua. Sehingga nggak sah jika ada orang memerdekakan budak punya orang lain. Hai fulan, kamu saya merdekakan. Padahal itu budaknya orang lain. Nah ini nggak sah. Yang memerdekakan harus majikannya sendiri. Kemudian an la yata'allaqu bil mu'taqi haqqun lazim yamna'u itquhu kadainin aw jinayatin fala yasihu itquhu hatta yu'addi daina aw tadfa diyata jinayatihi. Yang ketiga, hendaklah tidak ada hak wajib yang tersangkut pada si budak yang menghalanginya untuk dimerdekakan, seperti hutang atau tindak pidana. Artinya apa? Hendaknya budak yang ingin dimerdekakan dia tidak tersandung hutang dan juga tidak tersandung tindak pidana. Supaya apa? Supaya memerdekakannya itu dianggap sah. Jika seorang budak tersandung hutang atau tindak pidana, maka memerdekakannya itu enggak sah sampai hutangnya dibayar lunas dan tindak pidananya itu selesai. Kalau tindak pidananya sudah selesai atau hutangnya sudah dibayar lunas, barulah si budak bisa dimerdekakan, bisa sah untuk dimerdekakan. Kemudian yang keempat, la budda an yakunal itqu bilafdhin sharih aw ma yaqumu maqamahu minal kinayati wala yakfi fi dzalika mujarradun niyati li'annahu izalatu milkin fala yahsulu bin niyatil mujarradati. Syarat yang keempat, hendaknya memerdekakan itu dengan ucapan, baik ucapan yang jelas atau ucapan yang samar tapi maksudnya jelas. Ya. Contoh kalau misalnya ya ada seorang majikan mengatakan, wahai budakku, kamu sekarang merdeka. Nah ini ucapannya jelas, maka si budak merdeka. Tapi kalau mengatakan kepada budaknya, wahai budakku, pergilah. Wahai budakku, pergilah. Nah ini kan ungkapan yang gak jelas. Maksudnya pergi tapi nanti balik lagi atau pergi jadi bebas. Maka harus dipertegas lagi. Tanya, wahai tuanku, wahai majikanku, apa maksud dari kata pergi tadi? Apakah maksudnya saya bebas? Kalau si majikan itu mengatakan iya, bebas dia. Nah, ini dia syarat yang keempat. Syarat yang terakhir. Memerdekakan itu harus dengan ungkapan. Sehingga gak cukup hanya dengan niat. Udah dalam hati dia berkata, saya bebaskan budak saya. Diniat doang gak bisa. Karena memerdekakan itu artinya ia menghilangkan status
perbudakan dari budaknya, ingin menghilangkan, ingin menghapus status perbudakan, maka nggak cukup dengan niat saja, harus diucapkan. Ibarat kalau kita pernah menghutangi orang lain 100.000, apakah bisa dilunasi dengan cara niat doang? Dah saya niatkan, udah lunas aja lah. Nggak bisa. Harus diucapkan ke orang yang berutang. Akhi, kamu pernah minjem 100.000 dari saya kan? Dah saya bebasin. Membebaskan hak harus disampaikan. Nggak cukup dengan niat di hati saja, nggak cukup. Itu dia syarat yang harus dipenuhi agar memerdekakan menjadi sah. Atsalis, yang ketiga, sighatuhu wa alfadhuhu. Ungkapan dan kalimat untuk memerdekakan budak. Alfadhuhu imma sarihatun wahiyya maka bilafdhil itqi wa tahriri wa ma tasarrafa minhuma mislu anta hurrun au muharrarun au atiqun au mu'taqun au a'taqtuka. Lafaz, kalimat atau ungkapan untuk memerdekakan budak itu ada dua macam. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama disebut dengan sharih, jelas. Artinya jelas, maksudnya jelas, nggak perlu ditanya lagi. Yaitu kalimat-kalimat yang maknanya membebaskan dan memerdekakan budak. Ya, kalau dalam bahasa Arab bisa dengan lafaz al-itqu, at-tahrir, seperti ya orang Arab mengatakan anta hurun, kamu bebas, au muharrarun, kamu terbebas, au atikun, kamu merdeka, au mu'takun, kamu orang yang dimerdekakan, au a'taqtuka, saya telah memerdekakanmu. Kalimat-kalimat yang artinya jelas kepada memerdekakan budak ini disebut dengan kalimat sharih. Kalimat yang jelas artinya. Sedangkan yang kedua, wa imma kinaiyatun ka qoulihi idhab haitsu syi'ta au la sabila li alaika au la sultana li alaika au ugrub au ib'ad anni au ub'ud anni au khalituka wa nahwi dzalika wa hadhil kinayatu la yahsulul itqu biha illa idza nawa qailuha al itqa. Ungkapan, lafaz dan kalimat memerdekakan yang kedua disebut dengan kinaiyah atau samar. Jadi dia mengandung makna yang lain. Bisa memerdekakan, bisa juga makna yang lain. Contohnya apa? Contohnya seseorang berkata, idhab haitsu syi'ta, pergi sana kamu, kemanapun kamu mau, udah pergi sono. Atau ungkapan la sabila li alaika, saya sudah tidak punya kuasa lagi terhadap dirimu. Ya. Saya tidak ada kuasa lagi terhadap dirimu. Atau la sultana li alaika, saya sudah gak punya wewenang lagi terhadap dirimu. Atau ugrub, pergilah. Au ub'ud anni, ib'ad anni, menjauhlah dariku. Atau khalituka, saya telah melepasmu. Nah, ungkapan-ungkapan ini ungkapan yang kinaiyah, samar. Artinya bisa membebaskan, bisa juga enggak. Maka kalau ada majikan mengucapkan kalimat kinaiyah ini, dipertegas lagi, tanya, ini maksudnya memerdekakan? Iya. Dalam hati saya pada saat mengucapkan itu maksudnya memerdekakan. Kalau seperti itu jelas jadi merdeka. Ditanya, dipertegas lagi. Supaya hukumnya menjadi terang.
Tapi kalau majikannya enggak, saya nggak ada niatan membebaskanmu, saya cuma pengen kamu udah pergi kemana kek biar kamu refreshing. Nah, berarti nggak jadi memerdekakan. Ini dia ada dua, ada sharih, ada kinaiyah. Kalau sharih langsung bebas, ya nggak pakai embel-embel, langsung bebas. Tapi kalau kinaiyah dipertegas lagi, tanya, wahai majikanku, wahai tuanku, apakah maksud dari ungkapanmu adalah memerdekakanku? Jika majikannya mengatakan iya, maka dia sudah merdeka. Al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga, min ahkamil itqi, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-itqu, hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan memerdekakan. Al-awalu, ini perhatikan nih, ini penting ya ikhwan dan dicatat. Yajuzul ishtiraku fil abdi wal amati fil milki bi an yamlikahu akthar min syakhsin. Boleh berserikat di dalam budak laki-laki atau perempuan dalam hal kepemilikannya, sehingga satu orang budak bisa dimiliki secara bersama. Sekali lagi, satu budak bisa dimiliki oleh dua orang. Ya, contohnya misalnya warisan. Di antara warisan yang ditinggalkan adalah budak. Maka budak itu dimiliki oleh lebih dari satu orang, ini bisa. Atau seseorang patung-patungan untuk membeli budak. Dari jam 6 sampai jam 12 kerja sama si A. Dari jam 1 sampai jam 6 kerja sama si B. Ini boleh. Atau dibulak-balik harinya. Ya, tanggal ganjil sama si A, tanggal genap sama si B, si budak. Artinya boleh memiliki satu orang budak dimiliki oleh lebih dari satu orang majikan. Asani, idza ataqa syakhsun nasibahu fi abdin mushtarakin faqad ataqa nasibahu min hadzal abdi. Wa amma nasibu syarikihi fa in kanal mu'tik fa in kanal mu'tik musaran ataqa nasiba syarikihi minal abdi wa quwimat alaihi hissata syarikihi wa dafa'a lahul qimah. Amma idza kana syarikul mu'tik mu'siran ghairu musirin fala yu'tik nasiba syarikihi wa yas'al abdu fi tahsili qimati nasibi hadha syarik fa yu'tik ba'da taslima alaihi wa yakunu fi dzalika kal mukatab. Tolong perhatikan, jika seorang budak dimiliki oleh dua majikan, seorang budak dimiliki oleh dua majikan, majikan A dan majikan B. Si majikan A membebaskan bagiannya dari budak tersebut. Contohnya gini, budak ini kerja sama si A pada tanggal ganjil, sedangkan pada tanggal pada tanggal genap, sekali lagi, budak pada tanggal ganjil kerjanya sama majikan A. Tapi pada tanggal genap si budak kerjanya sama majikan B. Di kemudian hari, majikan yang A mengatakan, saya telah memerdekakan si budak dari bagian saya. Artinya dirinya si budak itu setengah sudah bebas. Ya, dirinya si budak setengah udah bebas, tinggal setengah lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di setiap tanggal ganjil dia bebas. Tapi di setiap tanggal genap dia harus kerja sama si majikan B. Nah, dalam kondisi seperti ini, jika majikan A yang membebaskan tadi adalah orang yang mempunyai harta banyak, hendaklah ia membayar setengah bagian budak yang masih tersisa
kepada majikan B. Tanya, wahai majikan B, berapa uang yang kamu minta untuk membebaskan budak kita ini? Kata majikan B, saya minta 30 juta. Nah, majikan A memberikan uang 30 juta kepada majikan B, maka dengan begitu merdekalah si budak tersebut secara sempurna. Ini kalau majikan A yang memerdekakan tadi adalah orang yang punya harta banyak. Tapi kalau dia orang yang gak punya harta, maka si budak itu harus mencari uang sendiri untuk memerdekakan dirinya. Si budak tadi berkata kepada majikan B, wahai majikan B, saya kan sudah dibebaskan dari majikan A. Berapa biaya yang harus saya bayar supaya saya menjadi orang yang merdeka seutuhnya? Kata majikan B, kumpulkan uang 30 juta. Setiap tanggal ganjil dia kerja, karena dia kan bebas ya tanggal ganjil. Tapi setiap tanggal genap dia kembali kepada majikan B. Ya kumpulin sampailah pada jumlah 30 juta dia serahkan kepada majikan B. Setelah itu dia menjadi orang yang merdeka seutuhnya. Nah, kondisi yang ini yang mana budak memerdekakan secara mandiri, budak tersebut dikatakan sebagai mukatab, yaitu budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri. Wa dalilu dzalika, dalil untuk hal ini adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan lahu fi abdin fakana lahu malun yablughu thamanal abdi uwima alaihil abdu qimata adlin fa'ata syuraka'ahu hisasahum wa ataqa alaihil abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataq. Barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memerdekakan bagian yang dia punya dari seorang hamba sahaya, lalu orang yang memerdekakan itu punya uang yang banyak, maka hendaklah budak tersebut ditaksir berapa harga untuk memerdekakannya. Setelah itu harga tersebut diberikan kepada majikan-majikan lainnya, ya, diberikan kepada majikan-majikan yang lainnya. Dan dengan demikian maka si budak itu pun menjadi orang yang merdeka seutuhnya. Tapi jika majikan yang memerdekakan itu tidak punya uang banyak, sehingga dia tidak bisa membebaskan budak secara seutuhnya, tapi dia telah membebaskan si budak dari bagiannya, dia tetap dinyatakan sebagai orang yang memerdekakan budak. Faqad ataqa minhu ma ataq. Maka sungguh sebagian dari hamba saya tersebut telah merdeka seukuran bagian yang telah dibebaskannya. Seperti yang tadi Ustadz jelaskan dengan tanggal ganjil, tanggal genap. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa nasiban aw syaqisan fi mamlukin fa khalasuhu alaihi fi malihi in kana lahu malun wa illa quwima alaihi fastus'iya bihi ghairu mashquqin alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memerdekakan bagiannya dari seorang budak, maka hendaklah ia juga membebaskan sisanya dengan harta yang dia punya. Maksudnya hendaklah majikan yang memerdekakan itu ia merdekakan secara seutuhnya dengan cara dia bayar bagian majikan yang lain.
supaya si budak merdeka dengan seutuhnya. Tapi kalau dia nggak punya uang untuk melunasi ya pembebasan budak secara seutuhnya, kalau dia nggak punya, maka biarlah si budak itu yang membebaskan dirinya sendiri secara mandiri. Berikan dia kesempatan untuk mengumpulkan uang tanpa dipersulit. Jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit, diberikan kemudahan. Sebetulnya saya ketika membelimu itu 30 juta misalnya. Saya berharap bisa mendapatkan lebih 40 juta, tapi udahlah, saya nggak mau 40 juta, udah 30 juta lagi aja, kembalikan ke saya. Atau mungkin diringanin lebih, udah kamu bayar 15 juta ke saya, kamu bebas. Jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Begitu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadh-dhahir anna dzalika yakunu bi ikhtiyaril abdi. Namun yang perlu kita pahami ya, ketika seorang majikan telah membebaskan bagiannya, sisanya itu ya diserahkan aja kepada si budak. Itu hukum asalnya. Tapi kalau majikan yang membebaskan itu ya dia secara sukarela, udah nggak apa-apa, kamu saya akan bebaskan secara utuh, lalu dibayar dari harta majikan yang membebaskan, ini boleh. Namun hukum asalnya ya dikembalikan lagi kepada si budak tersebut. Si budak itu sendiri yang harus membebaskan dirinya secara mandiri. Itu hukum asalnya. Taib. Kemudian yang ketiga, yarithul mu'tiqu jami'a ma laman a'taqahu dunal aqsi li'annal mu'taq wala'uhu liman a'taqahu kama qala sallallahu alaihi wasallam al wala'u liman a'taq wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al wala'a kan nasab faqad al wala'u faqala al wala'u luhmatun ka luhmatin nasabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang ketiga, orang yang memerdekakan maka dia mewarisi semua harta budak yang dia merdekakan. Jika budak itu setelah dimerdekakan dia berbisnis terus kaya, lalu dia meninggal belum ada keturunan, belum ada pasangan hidup, maka yang mewarisi harta tersebut adalah orang yang memerdekakannya atau mantan majikannya. Kenapa? Karena orang yang memerdekakan itu akan mendapatkan wala dari si budak. Orang yang memerdekakan akan mendapatkan wala atau perwalian dari si budak. Bahkan al-wala ini hukumnya sama seperti nasab. Sebagaimana nasab mendapatkan warisan, maka al-wala yang didapat dari memerdekakan budak, wala juga menyebabkan seseorang bisa mendapatkan warisan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wala uluhmatun kaluhmatin nasab. Wala itu, ya, wala didapat dari memerdekakan budak. Wala itu hukumnya sama seperti nasab. Dan al-wala uliman a'taq. Kata Nabi, wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakan, sehingga orang yang memerdekakan budak dia bisa mendapatkan warisan dari mantan budaknya. Kemudian yang keempat, man daraba abdahu zulman au dorban mubarrihan au mathala bihi au afsadahu au qata'alahu udwan au nahwi dzalika fa innahu yu'taq alaihi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratahu an yu'tiqahu amma ma kana min dhalika darban khafifan ala sabili ta'dibi fala syai'a fihi. Yang keempat, majikan yang memukul budaknya secara zalim, dipukul dengan pukulan yang keras melukai atau memutilasinya atau membuatnya cacat, maka dengan hal tersebut si budak menjadi merdeka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mencelakai budaknya
ya, dengan hukuman yang sebetulnya dia nggak berbuat salah. Si budak itu nggak berbuat salah apa-apa, dihukum dengan hukuman yang membuat dia cedera. Maka tebusan bagi si majikan atas perbuatan jahatnya itu ialah dengan memerdekakannya. Kalau dia merdekakan, maka dosanya nggak dianggap. Tapi kalau dia nggak merdekakan, maka dia akan dituntut atas dosa tersebut. Adapun memukul budak dengan pukulan yang ringan, pukulan dalam rangka untuk mendidik, maka itu tidak apa-apa. Itu boleh. Menghukum budak dengan memukul karena pelanggaran yang dia lakukan dan pukulannya untuk memberikan didikan, ini boleh. Tapi kalau nggak ada apa-apa disiksa, maka ya kafarohnya ialah dengan memerdekakan budak tersebut. Baik ahibati fillah, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Silahkan dicatat dengan rapih dan dengan baik supaya bisa dipahami dan dimurojaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan sempurna sesuai dengan keridhaan Allah. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.